Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bekasi, Karawang, Purwakarta dan sekitarnya, selamat datang di channel Setu Menyapa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Setu Menyapa ya. Terima kasih. Kabar baik untuk pemudik yang berasal dari Bandung, Garut dan sekitarnya, bahwa jalan tol Japek 2 Selatan kembali akan dioperasikan secara fungsional di musim lebaran tahun 2025 ini. Namun pengoperasian hanya diberlakukan untuk arus balik mudik lebaran saja warga semua. Dan pengoperasian secara fungsional jalan tol Japek 2 Selatan ini hanya untuk para pemudik yang berasal dari jalan tol Cipularang dari arah Bandung ke arah Cikampek yang mau melanjutkan perjalanan ke arah Bekasi. Nah, nantinya para pengemudi atau pemudik yang berasal dari Bandung jalan tol Cipularang bisa masuk melalui kilometer 77 sebelum Simpang Susun Sadang. Pemberlakuan ini dilakukan untuk mengurai atau mengurangi kepadatan dan kemacetan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek existing ya, khususnya di sekitaran gerbang tol Kalihurip, pertemuan jalan tol Cipularang dengan Jakarta Cikampek existing. Pemberlakuan secara fungsional jalan tol Japek 2 Selatan di tahun ini diperluas sampai dengan gerbang tol Sukabunga di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan hal tersebut, di video kali ini Setu Menyapa akan mengajak kalian untuk melihat, memantau kondisi terbaru jalan tol Japek 2 Selatan dari Simpang Susun Sadang sampai dengan gerbang tol Sukabunga. Video ini Setu Menyapa ambil pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, kurang lebih 2 minggu sebelum menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 atau arus balik lebaran. Oke, kita mulai saja. Saat ini drone Setu Menyapa telah terbang dari Simpang Susun Sadang mengarah ke barat menuju ke arah gerbang tol Sukabunga di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Sebelum warga semua sampai di gerbang tol Sukabunga, warga semua juga nanti akan menemukan satu gerbang tol lainnya, yaitu gerbang tol Kutanegara yang berada di sekitaran kilometer 54 di daerah Kabupaten Karawang, sekitar 7,5 km dari Simpang Susun Sadang sampai dengan gerbang tol Kutanegara. Mengingat ruas tol dari Simpang Susun Sadang sampai dengan gerbang tol Kutanegara telah 100% selesai, jadi di video untuk ruas tersebut saya akan sedikit banyak skip ya. Adapun warga semua bisa tonton video saya yang lainnya terkait pantauan udara nonstop dari gerbang tol Kutanegara sampai dengan gerbang tol Sadang. Karena di ruas ini sudah selesai, tentunya kondisinya tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Nanti kita fokuskan untuk lihat kondisi terbaru di gerbang tol Kutanegara sampai dengan gerbang tol Sukabunga di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi di sekitaran kilometer 30. Panjang ruas tol yang akan dioperasikan secara fungsional dari Sadang sampai Sukabunga kurang lebih sepanjang 30 km ya, dari kilometer 62 sampai dengan kilometer 30 di Sukabunga. Dan bersumber dari beberapa media, untuk pengoperasian ruas tol ini hanya dilakukan sampai dengan
pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tidak dibuka sampai dengan malam hari. Tapi juga ada informasi melihat situasi dan kondisi ya. Kalau memungkinkan akan tetap dibuka sampai dengan malam hari. Mengingat untuk penerangan di ruas tol ini masih sangat minim ya. Jadi harus sangat berhati-hati. Oke, di depan kita akan sampai di gerbang tol Kota Negara atau Simpang Susun Kota Negara yang berada di daerah Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, yang menjadi gerbang tol pertama yang akan warga temukan setelah melewati Simpang Susun Sadang. Nah ini ya, kita sudah sampai di sekitaran STA 54. Jadi ancang-ancang aja di kilometer 55 ya, bagi warga yang mau keluar di daerah Kelari, Kabupaten Karawang. Dan informasinya juga untuk pengoperasian secara fungsional tol Japek 2 Selatan ini tidak dipungut biaya untuk para pengemudi ya, alias gratis. Nah, untuk ke gerbang tol Kota Negaranya, warga semua tinggal ambil ke kanan ya. Kita nggak ke sana, kita lanjutkan saja perjalanan sampai ke gerbang tol selanjutnya, yaitu gerbang tol Sukabunga. Nah, untuk panjang tol dari gerbang tol Kota Negara sampai Sukabunga ini sekitar 22 km ya. Dan dipastikan tidak ada rest area dari Sadang sampai dengan Sukabunga. Adapun kalaupun nanti ada rest area emergensi juga kayaknya saya tidak menemukan ada satu wilayah yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai rest area emergensi ya. Jadi pastikan BBM kalian full ya, kebutuhan untuk selama berkendara aman sampai nanti keluar di gerbang tol Sukabunga. Oke, ini kita sudah melewati jembatan tol yang sangat panjang di Jalan Tol Japek 2 Selatan ini. Melintas di atas Sungai Citarum, memiliki panjang kurang lebih 1 km di kilometer 52. Dan menjadi penanda kita akan memasuki wilayah Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kondisi jalan di jembatan sudah mulus dan bagus ya. Hanya saja di titik sambung sini nih yang antara jembatan dan badan jalan yang biasa ada sedikit obstacle ya, dan saat ini lagi diperbaiki, dilakukan pengaspalan ulang. Tetap berhati-hati ya. Pastikan kondisi rem kendaraan warga semua, lampu berjalan dengan baik ya, klakson. Karena di depan ada banyak titik-titik yang patut kita waspadai saat para pemudik melintas di Jalan Tol Japek 2 Selatan ini. Oh ya, sebagai dukungan agar Setu Menyapa semakin terus semangat mengupdate progres pembangunan Jalan Tol Japek 2 Selatan, please iklannya jangan di skip ya. Dan kalau berkenan tuh di atas samping tombol subscribe kan ada tombol thanks ya. Nah, diklik aja tuh super thanksnya. Kalau di TikTok tuh kayak gift lah. Ya, sedikit apresiasi. Siapa tahu bisa menambah semangat admin Setu Menyapa nih ya, untuk terus menerbangkan drone memantau pembangunan Jalan Tol Japek 2 Selatan dan pembangunan lainnya. Oke, saat ini kita sudah memasuki di kilometer 48-an ya, 49.
Dan di depan dari kejauhan tuh kita bisa lihat yang berwarna-warna biru. Itu adalah ada proyek perluasan kawasan industri Surya Cipta kalau nggak salah. Sedang dibangun, namanya PT-nya PT Pindo Deli, luas banget PT-nya ya. Dan PT-PT lainnya. Nah ini dia, kita di sekitaran kilometer 48 ada titik yang sedang diperbaiki ya. Ada jembatan yang juga sedikit rusak dan sedang dilakukan perbaikan. Ya mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah beres. Ya dari kejauhan tuh yang berwarna biru, kalau kita lihat di Google Maps merupakan proyek PT Pindo Deli dan sekitarnya, yaitu perluasan dari kawasan industri Surya Cipta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Megah sekali ya, dan sudah banyak perubahan dibandingkan beberapa bulan lalu saya tuh menerbangkan drone di ruas ini juga. Karena video ini cukup lama, jangan lupa siapin kopinya dulu sama snack ya bagi warga yang nonton setelah berbuka puasa. Tapi kalau siang hari ya jangan puasa ya, harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa di hari ini. Sudah mau masuk ke hari 17 bulan Ramadan 2025. Mantap, luar biasa. Jalan tol di samping proyek kawasan industri Surya Cipta, perluasan kawasan industri Surya Cipta ya. Secara untuk jalannya sudah bagus, namun tidak terlihat tiang-tiang penerangan, jadi pasti sangat gelap di area ini kalau malam ya warga semua. Makanya untuk pemberlakuan secara operasional atau secara fungsional hanya dilakukan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat saja. Pastikan lampu kendaraan kalian aman, jangan sampai terjebak di malam hari di ruas tol ini ya. Harus berhati-hati, nggak usah ngebut-ngebut karena jalannya tidak 100% mulus banget ya, jadi harus berhati-hati. Dan sepertinya juga nanti ada pembatasan kecepatan ya. Jadi maksimal kayaknya cuma di 60 km per jam ya. Jadi nggak usah ngebut-ngebut ya, mengingat memang kondisi jalan belum sepenuhnya sempurna. Oke, ini dia trek lurus, namun ini menanjak warga semua ya, dari kilometer 46 nanti sampai mengarah ke 44. Itu jalannya cukup menanjak nih ya, tapi tidak ekstrim, tapi menanjak saja dan lurus. Nah ini dia ya, di sekitaran kilometer 43 atau sebelum melintas di atas rel kereta api cepat, yang berada di bawahnya ada satu titik yang belum dilakukan atau belum dicor ya. Ini tuh longsor kalau nggak salah ya, kena longsor, sudah dicor tapi longsor lagi kayaknya. Jadi tanahnya, kontur tanahnya kayaknya kurang stabil ya, belum dicor, bahkan untuk dilakukan proses pengaspalan saja juga belum terlihat ya. Kalau memang hanya mau diaspal untuk sementara mendukung pemberlakuan secara fungsional jalan tol Japek 2 Selatan di musim arus balik mudik lebaran ini. Oke ya, kita sudah berada di sekitaran kilometer 43. Nah di depan kita di bawah jalan tol itu adalah rel kereta api cepat Wush ya yang melintas di daerah Karawang. Dan saya juga pas banget di sini melihat ya, pas saya terbang di atasnya ada Wush lewat, jadi nggak sempurna untuk mendokumentasikannya ya, karena cepet banget. Tuh dia, tuh. Saya mau ngejar,
Gak taunya udah hilang aja tuh. Karena kalau sudah melintas di area ini, maka kecepatan kereta apinya itu udah maksimal ya. Di berapa sih? 340 km per jam ya. Kan kalau kita lihat di daerah-daerah masih Bekasi, Cikarang itu masih dia dalam kondisi yang masih belum mencapai kecepatan puncak ya. Tapi kalau udah sampai Karawang itu udah puncak ya, udah cepet banget. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga masih ada titik yang baru selesai dilakukan pengecoran, yang sebelumnya di sekitar 3 bulan lalu di sini masih terputus juga karena tanahnya mungkin gak stabil. Ini di sekitaran kilometer 43 ya. Jadi harap berhati-hati, nggak usah ngebut-ngebut ya. Sekali lagi saya sampaikan, nggak usah ngebut-ngebut. Ini nggak masalah juga ya, nggak akan tertubruk juga dari belakang sepertinya. Yang penting pastinya nanti juga akan diatur oleh kepolisian ya, akan dipandu juga tentunya. Bapak-bapak polisi akan standby ya di beberapa titik rawan di Jalan Tol Japek 2 Selatan ini. Jadi untuk kilometernya, karena dari Sadang ke Sukabunga maka hitungannya mundur ya. Di Simpang Susun Sadang itu kilometer 62. Nanti gerbang tol Sukabunga itu sekitaran di kilometer 30. Dan merupakan satu paket pengerjaan, yaitu paket 3 dari proyek tol Japek 2 Selatan yang dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya. Berbeda dengan pengerjaan paket 2 dan 2B dan 2A ya, dari Sukabunga sampai Sukaregam, dari Sukaregam sampai Setu, yang dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda-beda dan tidak hanya satu ya, KSO dengan joint operation dengan beberapa perusahaan kontraktor baik BUMN maupun swasta. Nah, untuk di ruas ini lagi dikebut pemasangan dinding pembatas di area tengah dari jalan tol ya, dan perapihan untuk sisi-sisi dari badan jalan tol ya sudah bagus lah ya, cuman untuk bahu-bahu jalannya masih berantakan ya. Ya, jadi yang udah benar-benar sempurna 100% selesai itu baru di gerbang tol Kutanegara sampai dengan Simpang Susun Sadang. Itu udah bagus. Nah, tapi dari Kutanegara sampai Sukabunga masih belum sempurna ya warga semua. Namun ya mungkin dengan beberapa pertimbangan pemerintah dan kepolisian memberikan keputusan untuk memberlakukan secara fungsional jalan tol Japek 2 Selatan ini di musim arus balik ya, di musim arus balik saja. Jadi tidak digunakan untuk dari Sukabunga ke Sadang, tapi hanya digunakan di musim arus balik dari Sadang sampai ke Sukabunga. Nanti dari gerbang tol Sukabunga, para pemudik bisa melanjutkan perjalanan. Kalau mau yang ke Jakarta atau Bekasi bisa masuk kembali ke jalan tol Japek existing ya, melalui gerbang tol Delta Mas di kilometer 37 ataupun melalui gerbang tol Cibatu di kilometer 34. Nah, tapi kalau yang tinggal di Cikarang ya berarti tinggal bablas aja ya, gak usah masuk tol lagi, dan gratis ya, tidak dikenakan tarif tol, gratis. Tapi pastikan saja kondisi bahan bakar aman ya. Dan karena di sini tidak ada rest area, jalurnya juga sangat sepi karena di sisi kiri dan sisi kanan tol didominasi oleh hutan-hutan ya, kebun-kebun, persawahan. Jadi sedikit sekali kita akan menemukan rumah-rumah ya. Memang mungkin baru di sekitaran ruas ini aja nih
Di kilometer 40-an kita akan menemukan beberapa rumah perkampungan kecil. Jadi pastikan kendaraan kalian aman, sehat ya. Ya kalau amit-amit bocor dan segala macam. Oh ya, jadi pastikan kalian sudah menyimpan nomor layanan derek ya, pastinya layanan derek, kepolisian, layanan tol, pastikan sudah tersimpan di handphone kalian. Jadi kalau ada kendala yang tidak diinginkan bisa langsung dikontak ya. Oke, nah kita sudah memasuki kilometer 35 dan di sekitaran kurang kilometer 35 plus 600 ya, sedang ada proses pengaspalan ya, terputus juga di jalur ini, di jembatan tersebut. Jadi harap berhati-hati, dicatat ya, kilometer 35 ya. Beberapa kilometer lagi kita akan sampai ke gerbang tol Sukabunga, 5 km lagi, dan mungkin sekitaran 3 km lagi kita akan sampai di Jalan Raya Pangkalan Loji yang nantinya akan jadi underpass di sana, dan kita lihat progres terkini bagaimana, apakah sudah selesai ya. Kalau bagi warga Karawang pasti yang sering lalu lalang di sana, mana mungkin akan digunakan secara fungsional ya. Kondisi jalannya masih berantakan ya. Oke, kita lihat ya. Dan disclaimer nih ya, video ini diambil pada tanggal 15 Maret 2025. Bisa jadi 2 minggu kemudian di hari Lebaran Idul Fitri pasti kondisinya sudah ada perubahan ya dan perbedaan. Jadi jangan terlalu berpatok ke video ini, dan mudah-mudahan juga kalau ada waktu di lain kesempatan saya akan update kembali nanti di titik-titik yang rusak di jalan tol Japek 2 Selatan ini, khususnya di gerbang tol Kutanegara sampai dengan gerbang tol Sukabunga di Kecamatan Bojongmangu. Oke, kita semakin mendekat ke gerbang tol Sukabunga, dan di sini juga masih ada titik jalan tol yang masih belum beres sama sekali ya. Nah, di sini sedang dibangun jembatan tol, dan kita nggak tahu ya, nanti 2 minggu kemudian mudah-mudahan sudah selesai. Dan saat ini sedang dikebut untuk penulangan dan pengecoran di jembatan tol di atas sungai di sekitaran daerah Kecamatan Pangkalan nih ya. Tuh di jembatannya sebagian lagi dipasang tulang-tulang dan sebagian sudah dicor, lagi dikebut ya. Ya, kalau bagi kendaraan yang punya sayap bisa terbang. Dan ini dia ya, kita sudah memasuki di ruas Jalan Raya Pangkalan Loji Kabupaten Karawang, yang rencananya kan di sini kayak mau dibangun underpass ya. Dan saya nggak tahu nanti nih para pemudik akan diarahkan melalui mana, apakah tetap melalui bawah, dipaksakan mungkin 2 minggu lagi jalan ini tembus ya, melintas di atas jalan raya, jalan umum, atau nanti akan dialihkan ke atas. Nah, nggak tahu ya, nanti saya pasti akan update lagi di minggu depan kondisi terbarunya. Dan ini sepertinya sedang dikebut ya. Dan lagi pula kenapa harus menunggu ini ya, Lebaran? Kenapa nggak diselesaikan dari jauh-jauh hari saja ya, dibandingkan dibiarkan kayak proyek mangkrak gitu. Nah, ini dia ya, kita sudah masuk, akan melintas di atas Sungai Cibeet, perbatasan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang dengan Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi. Yang tentunya di sini para pemudik akan melintas di atas Sungai Cibeet. Kalau belum selesai mungkin nanti para pemudik disuruh terbang nih di ruas ini. Bercanda ya.
ya, tapi pasti ini lagi dikebut ya. Ini lagi proses erection girder. Mudah-mudahan bisa segera kelar. Aduh, gimana ya itu? Kan harus numpukin tanah-tanah merah juga ya di sini ya, supaya sejajar dengan abutment dan badan jalan utama. Oke, nanti kita pantau lagi aja ya. 2 minggu kemudian atau 1 minggu kemudian kondisi terbarunya bagaimana. Yang pasti ini saat kayaknya lagi dikebut. Ya, biasanya waktu sebulan lalu saya liput di sini sepi, nggak ada pekerja. Sekarang cukup ramai. Oke, kita sudah sampai di Simpang Susun Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Ya, tidak sepenuhnya selesai simpang susunnya juga, tapi lumayan lah, dan sudah dipastikan bisa dilewati nanti ya. Ngebul-ngebul dikit mungkin nanti kayak sudah pasti ngebul ya. Sudah pasti ngebul, jalannya geradakan nanti ya, banyak goyang-goyang. Aduh ya, mudah-mudahan bisa selesai di pas hari H ya. Pasti ya pekerja juga libur di tanggal 28 udah libur pasti ya. Mudah-mudahan di tanggal 28 Maret sudah selesai dan sudah benar-benar bisa dilewati. Oke, sudah nampak juga gerbang tol Sukabunga. Ya, jalannya masih lagi di proses pemasiran ya, entah mungkin akan dicor apa mau di aspal mix ya. Ya, seperti inilah kondisi dari tanggal 15 Maret ya. Ingat, ini kondisi tanggal 15 Maret. Kita tidak tahu nanti kondisi di tanggal seminggu kemudian, 2 minggu kemudian di tanggal 28 Maret atau tepatnya di tanggal 1 April saat nanti musim arus balik sudah dimulai ya. Nanti tentunya kalau saya ada waktu, saya akan update kembali di ruas-ruas yang masih dalam proses perapihan jalan tol Japek 2 Selatan dari Kota Negara sampai Sukabunga ini. Makanya iklannya jangan di skip-skip ya. Kalau bisa kasih gift-thank supaya saya tetap semangat memberikan informasi kepada warga semua. Dan setelah melewati gerbang tol Sukabunga tadi, warga semua kemudian akan memasuki akses utama keluar masuk gerbang tol Sukabunga, proyek tol Japek 2 Selatan. Yang mana di sini juga masih didominasi tanah merah dan lagi dilakukan pengaspalan ya, sepertinya ini kalau hujan deras, kalau nggak diaspal, tanahnya merah bro. Saya aja motor nih sampai luar biasa, tanahnya pada nempel. Oke ya, tuh ya lagi proses pengaspalan di satu ruas. Nanti warga semua akan melintasi underpass di bawah jalan raya Bojongmangu, dan tentunya kalau sudah melewati underpass jalannya sudah mulus. Dan di sini nanti teman-teman semua akan diarahkan terus ya, ini satu jalur. Nanti teman-teman akan memasuki wilayah kawasan GIIC ya, diteruskan sampai kawasan GIIC sampai nanti dengan keluar ke kawasan. Di sana jalannya udah bagus, tentunya juga nanti marka jalannya juga jelas. Setelah nanti warga semua keluar dari kawasan GIIC, nah warga semua bisa memutuskan apakah melanjutkan perjalanan ke daerah Jakarta atau Bekasi menggunakan jalan tol lagi, yaitu melalui jalan tol Jakarta Cikampek existing, atau mungkin ya bagi warga yang tinggal di Cikarang ya udah nggak usah lanjut tol lagi ya. Ini ya dari kejauhan kawasan industri GIIC, dan itu yang berbaris-baris mobil itu adalah PT Hyundai. Warga semua nanti ikutin jalan ini aja, jalannya udah bagus ya, tinggal pilih nanti ini petanya nih, terus ya melewati kawasan industri GIIC ya.
Ikutin aja terus markanya ya, Google Maps pasti digunakan. Nanti setelah keluar dari kawasan GIC, warga semua akan melintasi kompleks pemerintahan Kabupaten Bekasi ya, pinggirannya aja nggak masuk ya, ke daerah Delta Mas. Dan nanti warga semua bisa lanjut masuk lagi ke Jalan Tol Japek 2 Selatan. Jalan Tol Japek existing ya, melalui gerbang tol Delta Mas di kilometer 37, atau juga warga semua nanti bisa belok kiri ambil ke gerbang tol Cibatu, jalan tol Jakarta Cikampek existing kalau memang nanti di Delta Mas ada penumpukan. Begitu ya, seperti itu warga Bekasi, Karawang, Purwakarta, Garut, Bandung, Jawa Barat semuanya. Kondisi terbaru dari proyek tol Japek 2 Selatan dari Sadang sampai Sukabumi yang akan dioperasikan secara fungsional pada musim arus balik Lebaran tahun 2025 ini. Semoga bisa memberikan informasi yang jelas bagi warga semua yang punya rencana melintasi jalur ini ya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Saya ucapkan selamat mudik, harap berhati-hati. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.